alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, ladies and gentlemen, kepala buku ditempel semen. Ketawa lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mati menghadap Allah, maka insya Allah rumah yang besar itu kira-kira dibawa mati atau tinggal? Tinggal. Gelang besar itu, saya sebut gelang banyak pula yang tersinggung nanti. Semua yang kita cari pergi pagi, pulang petang, siang, malam, banting tulang, peras keringat itu tinggal. Tapi ada yang diantara yang tinggal itu mengalir ke makam, ke kubur kita. Di antaranya adalah inilah tanah ini. Ini yang punya tanah ini orang cerdas. Seandainya tanah ini dibuat mall di sini, duit banyak, meninggal orangnya, putus. Tapi begitu dibuat di atasnya ini ma'had tahfiz Al-Quran, Miftahul Husna. Miftah kunci, husna kebaikan. Miftahul Husna, kunci-kunci kebaikan didirikan di sini. Maka kalau orangnya masih hidup, dipanjangkan Allah umur, disehatkan badannya. Dan kalau orangnya sudah meninggal dunia, lapanglah kuburnya, teranglah barzakhnya sampai hari kiamat. Yang percaya silakan, yang tak percaya mati. Ada orang percaya bahwa mati itu ada, lalu dia mati. Ada orang tak percaya bahwa mati itu ada. Apakah dia percaya tak percaya membedakan? Tidak, sama-sama mati. Bedanya apa? Orang yang percaya bahwa dia mati, dia hidupkan bekal untuk mati, maka setelah mati dia akan tetap hidup. Dia cuman hanya beda dari atas tanah ke dalam tanah. Apakah orang mati itu masih bisa merespon, Pak Ustadz? Ya, mana buktinya orang mati itu bisa merespon? Makanya kita diajarkan kalau lewat di kubur membacakan doa, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustakhirina wal mustaqdimin as'alullah alahuna walakumul afiyah. Panjang doanya Pak Ustadz ya. Begitu yang ada dalam hadis. Tapi kami diajarkan, Ustaz kami pendek aja, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa singkat daripada mulut tak berbunyi sama sekali. Ustaz-ustaz kita dulu, ulama-ulama kita dulu mengajarkan Islam itu simple, singkat supaya jamaah tak lari. Tidak mau mempersulit orang. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan persulit orang. Ustaz, ya, kalau lewat di kubur apa bacaannya Ustaz? Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Tak jadi dia masuk Islam. Susah kali lah Islam ini. Panjang kali doa. Dikasihnya kemudahannya. Apa doanya Ustaz? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mana mungkin kita salam ke batu nisan? Untuk apalah kita salam ke batu? Saya mengucapkan salam itu ke orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap salam ke orang. Tak mungkin saya ucapkan salam ke batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya gila. Jadi kalau ada orang lewat di kubur mengucapkan salam sunnah, diajarkan Nabi Muhammad SAW, itu menunjukkan bahwa orang mati itu hidup. Kita tak pernah mati. Bedanya kita keluar dari jasad dan tinggal roh. Tapi kemudian bahwa roh itu hidup dalam 5 alam. Di alam roh hidup. Pindah ke alam rahim hidup. Pindah ke alam dunia hidup. Pindah ke alam kubur hidup. Pindah ke alam akhirat hidup.
tak pernah mati. Makanya kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Orang mati itu hidup apa mati? Balik-balik ceramah Ustaz. Yang udah sarapan aja bingung, apalagi yang belum. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bahasa Arabnya Kayyis, bahasa Inggrisnya smart. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan aku terima sesudah aku mati. Tanah 1 meter 5 juta, kalau dijual 1 hektar, hitunglah sendiri, banyak. Dibelikan ke cincau, berenang kita, berenang sambil minum, pandai. 1 meter tanah 5 juta, dijual, belikan mobil mahal, mewah, dibelikan ke perhiasan, dibelikan ke gelang, ke cincin, ke sumbang, ke anting, ke rantai, gelang kaki, gelang leher, gelang tangan, 5 gelang. Tangan 2, kaki 2, leher 1. Setiap dia berjalan, semua orang menengok macam menengok kucing. Setiap dia lewat, semua orang kumat. Asam lambung sama asam urat. Tapi setelah mati tinggal. Sementara ini orang cerdas, tanah tak dijual, dibangun di atasnya pesantren Miftahul Husna. Sampai hari kiamat orang akan tetap belajar Quran di sini. Sampai hari kiamat Medan masih akan tetap lahir anak-anak generasi Quran. Amin. Masih Medan? Hah? Bilang aja lah Medan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu kita ajarkan ke anak-anak kita, supaya mereka nanti menjadi orang-orang yang rajin mencari duit. Tapi cari duitnya bukan untuk dunia, tapi dia berpikir untuk akhirat. Nanti akan ada di antara mereka yang jadi konglomerat. Ada di antara mereka yang akan jadi jenderal. Ada di antara mereka yang akan jadi hakim agung. Ada di antara mereka yang akan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Ada yang jadi menteri. Ada yang jadi supir sudaku. Tidak ada yang mengaminkan. Memang dia supir sudaku, tapi semua sudaku di Sumatera Utara ini dia yang punya. Apa Ibu yang dimuliakan Allah, masih sudaku namanya di Medan. Dulu waktu saya sekolah di Al-Wasliyah, Jalan Sesingamangaraja, Simpang Marendal, Muallimin, itu 2 sudaku sama kocan. Kata orang sekarang sudah berubah namanya jadi angkot. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajarkan ke anak kita, kau mesti kaya. Kalau kau kaya, beli tanah, bangun pesantren. Kalau kau kaya, beli tanah, buatkan sekolah yatim dan duafa. Kalau kau kaya punya tanah, buatkan rumah jompo gratis. Kalau kau kaya punya tanah, bangunkan rumah sakit Islam, sehingga tidak lagi orang ngantri panjang. Ibu-ibu hamil ngantri sampai melahirkan di tempat ngantri. Nama anak Antriwati. Siap kalian membangun rumah sakit gratis untuk yatim dan duafa? Mantap. Itu pula enaknya zaman pakai masker nih. Kita tak tahu entah siapa yang siap, entah siapa yang tidak. Karena tak nampak mulutnya bergerak. Yang penting keluarga ya suara. Siap katanya. Pokoknya asal ku tanya siap, kalian jawab aja siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa santri pesantren Miftahul Husna sekarang? 26 orang. Tahun 1 sudah 26 orang. Bayangkan, nanti bukan cuman santrinya 26, akan berdiri Miftahul Husna 1, Miftahul Husna 2, Miftahul Husna 3,
Miftahul Husna yang ke-26 berdiri di Timika, Papua. Kalianlah yang mendirikannya. Aku cuma meresmikan aja. Yang kalian undang aku meletakkan batu pertama, karena banyak yang kuletakkan batu pertama itu tak bertambah-tambah batunya. Tapi undanglah aku dalam rangka peresmian pesantren Miftahul Husna yang ke-26 di Papua. Diundang Ustadz Abdul Somad. Setuju atau tak setuju? Begitu otak cerdas, berpikir untuk masa depan. Siapa yang kita ikut berpikir? Jangan pikir panjang-panjang Ustaz. Kita pun mau mati Ustaz. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Memercik api waktu digali tanah, belaga cangkul itu sama batu, keluar api. Takkan mungkin batu belaga sama cangkul keluar cendol. Waktu belaga batu itu sama cangkul keluar api. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Dalam percikan api itu kulihat Yaman kalian bebaskan. Waktu itu Yaman belum Islam. Memercik kedua, kulihat Syam kalian bebaskan. Memercik ketiga, kulihat Rum kalian bebaskan. Apa maksud Nabi? Kalian akan mengislamkan Yaman, kalian akan mengislamkan negeri Syam, kalian akan mengislamkan Rum. Visi misi ke depan. Begitu visioner, memandang masa depan dalam genggaman. Alhamdulillah, Nabi tidak omong kosong. Yaman, sekarang Yaman itu Islam apa tak Islam? Islam. Syam, Syam itu sekarang Islam apa tak Islam? Islam. 4 Syam itu sekarang 4. Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon. Rum itu yang belum Islam. Rum itu mana? Eropa. Sebelum hari kiamat, Islam akan berkumandang azan dari Menara Eiffel, insya Allah. Amin. Itu makanya orang ketakutan terhadap Islam ini, karena ada seorang Yahudi laki-laki bernama Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Ketik di Google, Bernard Lewis. Tak ada orang Islam namanya Bernard Lewis. Kalaupun ada, so much. Abdul Somad. Kata Bernard Lewis, Eropa akan Islam dalam 50 tahun ini. Analisanya dari mana? Orang Turki pindah ramai-ramai ke Jerman, dan sekarang orang Turki paling banyak di Jerman. India, Pakistan, Bangladesh banyak pindah ke Inggris. Terbukti prediksinya, wali kota Inggris sekarang orang Islam, menang pilkada di Inggris. Tunisia, Aljazair, Perancis banyak pindah ke Tunisia, Aljazair, Maroko, migran ke Perancis. 3 negara besar, Perancis, Jerman, Inggris diisi orang Islam. Dan orang Islam kalau sudah menempati di suatu daerah, beranak pinak, karena prinsipnya banyak anak banyak rezeki. Orang Barat tak mau punya anak. Sampai hari ini Rusia memberikan beasiswa S1, S2, S3 bagi siapa yang mau punya anak. Jerman akan dikasih beasiswa sekolah gratis S1, S2, S3 siapa yang mau punya anak. Karena mereka tak mau punya anak. Dia maunya kumpul kambing dan kumpul kerbau. Kumpul kebo, pulang. Sudah jadi lagu Indonesia, Cinta Satu Malam. Tak mau dia punya anak. Saya pernah satu mobil jemputan di salah satu perusahaan pulp and paper, pabrik kertas di Riau. Pas saya di depan, saya lihat ada bule di belakang. Where are you come from? Dari mana? Saya tanya. Kata dia, Switzerland. Oh, are you married? Apa kau sudah nikah? Kata dia, no married, no child, no time for child. Tak ada waktu untuk punya anak. Anak hanya buang-buang waktu saja, kata dia. Terbukti
Islam menguasai Eropa pertama karena populasi penduduk, yang kedua karena dia sendiri mati disebabkan oleh virus HIV AIDS. Waktu itu belum ada corona lagi, ditambah lagi corona, habis, mati, punah, musnah. Islam berkembang bukan dengan pedang, Islam berkembang bukan dengan meledakkan kedutaan. Islam datang dengan keramahan dan senyuman, dengan ilmu pengetahuan. Maka terbukti nanti 3 janji Nabi: Yaman Islam, Syam Islam, Rum Islam sebelum hari kiamat. Maka karena ketakutan Islam ini akan bangkit, lahirlah apa yang disebut dengan takut terhadap Islam. Nama istilahnya Islamophobia. Phobia artinya takut. Takut sama Islam, Islamophobia. Takut sama somat, somatphobia. Alhamdulillah pesantren ini tidak takut dengan Islam, karena Islam yang kita bawa adalah Islam yang lembut, Islam yang santun, Islam yang baik. Itu tercermin dari pakaian anak-anak kita, sorbannya, jubahnya. Abdul Somad kenapa tak pakai sorban, kenapa tak pakai jubah, kenapa tak pakai? Saya dibawa dari jalur-jalur belakang. Andai saya pakai jubah, koyak tadi, kena melompat pagar di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bapak-bapak, ibu-ibu, belilah tanah. Kalau sanggup luas macam Miftahul Husna buat pesantren, kalau tak sanggup beli tanah kecil, rumah petak buat rumah Quran. Anak-anak dari maghrib mengaji, datang baca Quran, tahfiz, tahsin. Kalau tidak sanggup juga paling tidak bayarkan anak yatim uang sekolah baca menghafal Quran. Balik dari sini datangi panti yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ketua rumah yatim nih? Betul. Berapa anak yatim di sini, Pak? Ada 200. Mau kubayarkan sekolah mereka semuanya 3 orang aja. Ibu 3, bapak 3, adik 3. Ada 10 orang, kita membayarkan 3 kali 10 sampai dengan 30, dibantu oleh yang lain. Itu paling minim, paling sedikit. Karena kalau ditunggu nanti malaikat maut datang, tidak pakai nanti. Memangnya kalau malaikat maut itu datang mau mencabut nyawa kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa kau? Malaikat maut. Tunggulah, habis keluar gaji 13, mau dia nunggu kan? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan walaupun sesaat. Nabi SAW di kota Madinah tidak ada meninggalkan istana yang megah. Mana istana Nabi Muhammad SAW? Tak ada. Mana rumah Nabi SAW? Ada. Mana rumahnya? Itulah dia makam Nabi Muhammad yang kita mengucapkan salam. Berdoa kita mudah-mudahan berakhir corona ini bisa kita umroh dan haji ke Baitullah, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Anak cucu kita bisa ke Baitullah, amin ya Rabbal. Tak ada Nabi meninggalkan apa-apa, tapi tapak tanah Masjid Nabawi itu adalah tanah yang dibeli oleh Nabi dan diwakafkannya. Sahabat mau mewakafkan tanah, dibeli oleh Nabi. Setelah dibeli Nabi, diwakafkannya. Nabi mau mengajarkan kita meninggalkan yang bermakna wakaf. Berapa kali kau ditempatkan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, jadi camat, jadi kapolres, jadi dandim. Selama kau bertugas di sana, adakah kau bangun musola agak satu? Adakah kau bangun pesantren tahfiz Quran agak satu? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, tunggu penempatan berikutnya. Tunaikan isi ceramah hari ini. Setuju? Dandim, komandan kodim, dan rem, komandan korem, kapolres, kapolsek, camat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Berapa kali kau punya jabatan? Pikir, pernah kau makmurkan musola?
hanya dengan tanda tangan di ujung jarimu sudah kusampaikan. Andai di akhirat nanti dibangkitkan di padang mahsyar, komandan Kodim dibangkitkan, komandan Korem dibangkitkan, Kapolres dibangkitkan, Kapolda dibangkitkan, kepala dinas dibangkitkan, ditanya oleh malaikat, ada kau bangun musola, ada kau bangun masjid, ada kau bangun ke pesantren? Tak ada. Kenapa tak ada? Ustadz tak pernah nyampaikan itu. Aku sudah kusampaikan, tinggal kalian laksanakan saja. Siap? Siap. Calon Kapolda sudah siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena jabatan akan berakhir. 56, 58, 60 pensiun. Tapi kalau sempat membangun selama 4 kali penempatan, bangun musola, bangun musola, bangun musola, bangun taman Al-Quran, bangun rumah Quran, mati mengalir pahalanya. Hidup ini cuma mimpi. Mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi artis, mimpi jadi ustadz. Setelah mati, mimpi pun berakhir. Semua yang nyata hari ini hanya tinggal mimpi. Tapi yang dalam kubur dikatakan mimpi akan menjadi kenyataan. Semua yang kita lihat ini sekarang hanya mimpi. Mimpi punya mobil mewah, mimpi punya harta banyak, mimpi punya istri cantik jelita, mimpi punya suami yang ganteng diperebutkan oleh pelakor. Begitu ku bilang pelakor 3 kali waktu berdoa, ya Allah. Tapi sampai masanya kita akan menghadapi kenyataan. Sakaratul maut itu nyata, azab kubur itu nyata, neraka itu nyata. Karena begitu dikatakan dalam Al-Quran, Rabbana absarna, mata kami sudah nyata melihat neraka, wasami'na, telinga kami nyata mendengar neraka, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Saat itu dunia tak nyata, yang nyata hanyalah surga dan neraka. Hari ini orang menantang, mana surga itu, mana surga itu. Saya tak marah kalau ada orang nantang mana surga. Kau mau nengok surga? Iya, sini kepala kau biar kubukul pakai batu gilingan. Insya Allah 2 kali pukul nampak berkunang-kunang surga di mata. Mati kau nanti nampakmu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama, niat dalam hati sebelum mati akan membangun masjid, pesantren, rumah tahfiz. Alhamdulillah, tempat kita berdiri ini sudah wujud. Ini sebenarnya contoh. Siapa nanti yang mau bangun pesantren, buatlah gedungnya macam ini, panjang, jangan belok-belok, biar mudah orang. Buat warnanya hijau semua. Kenapa disuruh buat warna hijau? Mata kita awet kalau selalu menengok warna hijau. Makanya pakaian penghuni surga itu disebut warna hijau. Makanya sorban anak-anak pesantren pun hijau, background baleho pun hijau, dinding-dinding pun hijau. Kalau bersedekah pakai duit warna merah, itu maka dipasang karpet merah. Dokter kalau mengoperasi bajunya warna, dokter kalau mengoperasi pakai mantel warna. Kenapa pakai mantel warna hijau? Karena dokter matanya beroperasi berjam-jam menengok darah. Waktu dia belah itu kulit nampak darah. Mata kalau terlalu lama menengok warna merah hilang konsentrasi. Biar supaya matanya tajam, ditengoknya baju hijau untuk menajamkan biji mata. Makanya kata Imam Nawawi, maka pakailah. Maka kadang orang pakai batu cincin warna hijau, sampai biji matanya pun hijau. Rupanya kontak lensa warna hijau. Jadi hijau ini bukan sembarang hijau. Hijau ini ada hikmah. Hijau adalah warna yang disukai Nabi Muhammad SAW. Makanya kubah makam Nabi pun dibuat warna hijau. Karpet di Taman Raudhah zaman dulu pun warna hijau. Hijau pucuk pisang, mau hijau lumut, terserahlah, asal hijau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buat gedungnya tinggi supaya anak, apalagi sekarang pusat kota tanah mahal, bangunan tak bisa ke samping, bangunan mesti ke atas ke tinggi. Bagus lantai 3 supaya apa? Kaki anak-anak santri ini sehat.
apalagi yang kelasnya paling atas, itu paling sehat. Pagi naik turun kencing 3 kali, sehat. Anak-anak mesti sehat. Banyaklah melangkah sehari 10.000 langkah sebelum Anda terkena osteoporosis. Sehat kaki, lututnya sehat. Ini langkah. Ustaz Somad ini lutut kaki udah tak sehat, makanya sanggup berdiri ini cuma 60 menit aja, sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan ke kepala anak-anak kita. Mungkin kalau Ustaz Somad yang ceramah tak masuk ke kepalanya, Pak. Kalau Abdul Somad yang bicara mungkin tak menyentuh hatinya, Bu. Tapi kalau ibu yang bicara, nah, 9 bulan 10 hari kau ku kandung, nak. 2 tahun kau ku susukan, nak. Aku hanya minta sebelum kau mati bangunlah masjid. Masjid apa namanya, Mak? Masjid Ngatiem. Kebetulan nama maknya itu Hajah Siti Ngatiem. Nanti kalian bangun masjid nama mak kalian ya. Bilanglah iya. Iya kata dia. 26 masjid akan berdiri atas nama emak. Nama ayahnya, kalian bangunlah, adik kalian lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ibu yang berkata masuk ke kepalanya, menyentuh jantung hatinya, insya Allah akan diamalkannya. Kalau rezekinya tak sampai, Pak Ustadz, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu bin. Begitu ibu kalau menasihati anak. Ini ada juga emak-emak di zaman sekarang. Nanti kalau kau sudah lulus, habis tamat pesantren ini, kau kuliah S1, habis itu PNS, kau belikan emak gelang kaki sebesar jari-jari sepeda ya. Habis, Bu. Cobalah kita berpikir panjang, pesankan kepada dia yang baik-baik. Jadi saya datang ke pesantren Miftahul Husna ini tak perlu mencari contoh jauh-jauh. Ngapain kita cari contoh jauh? Langsung di sini ada nyata, cantik dan indah. Miftahul Husna. Poin yang pertama. Ini yang pertama nih. Tadi saya mulai ceramah setengah 10, sekarang jam 10. Setengah jam. Poin yang pertama, anak-anak kita, bapak ibu mesti kaya supaya membangun pesantren, masjid, rumah tahfiz, panti asuhan, jompo dan lain sebagainya. Ustaz Somad ada membangun, ada, tapi tak bisa cepat-cepat karena saya tak berani mengambil duit umat. Sudah berapa banyak saya ceramah dari Sabang sampai Papua, sampai Sydney, Melbourne, Australia, sampai ke Hong Kong, tak jadi masuk airport aja. Pernah saya bawa kresek, jamaah marilah kita bersedekah, kumpulkan duit, kumpulkan duit. Udah itu ku bawa duit itu ke Pekanbaru untuk ke pesantrenku. Ada pernah ku buat gitu. Kalau saya tabligh akbar di Medan, duit orang Medan baliknya ke Medan. Kalau saya tabligh akbar di Aceh, duit orang Aceh balik ke Aceh. Tak pernah saya bawa duit orang Aceh, duit orang Medan, duit orang Palembang saya bawa ke Pekanbaru. Itu bukan cara Abdul Somad. Cara saya adalah bagaimana masyarakat berwakaf, berinfak, bersedekah, dibangunnya di situ. Begitu saya ceramah tentang tanah wakaf mengalir setelah mati, masjid besar di atas tanah wakaf mengalir setelah mati. Datang jamaah ke Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya senang betul dengan ceramah Ustaz. Tersentuh hati saya. Saya mau mewakafkan tanah 1 hektar Pak Ustaz, strategi di pinggir jalan. Dalam hati saya, mantap nih bangun pesantren nanti. Di mana itu Pak? Di Langsa. Di Langsa. Gimana kita mau datang dari Pekanbaru ke Langsa naik pesawat 2 kali nyambung? Akhirnya saya serahkanlah ke alumni Timur Tengah yang ada di Langsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat lagi sama Abdul Somad, kita sama-sama di Kairo dulu. Ingat, itu ada orang Langsa mau ngasih tanah 1 hektar, kau kelola ya? Iya, jujur. Akhirnya dikelola bangun pesantren. Begitu juga kalau saya ceramah di Medan, datanglah orang Medan ngasih tanah. Ustaz Somad, ini tanah mau kami wakafkan untuk Ustaz Abdul Somad. Aku tak bisa Pak, aku di Pekanbaru tinggal. Aku ke Medan ini setahun cuma 3 kali Pak. Bulan Januari, bulan Mei,
bulan September. Jadi siapa yang mengelolanya? Ada tim saya di Medan. Alhamdulillah. Kalau dapat tanah wakaf, dicek dulu ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Cek titik koordinat. Begitu dicek tanah wakaf tadi, rupanya suratnya tumpang tindih, 5 surat. Kenapa bermasalah tanah itu Pak Haji? Karena masalah, itulah maka ku wakaf. Kalau tak masalah udah lama ku jual udah. Makanya kita ini disuruh beramal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kuceritakan tadi itu bukan di Medan. Orang Medan ini ikhlas baik-baik. Bisa dilihat dari tatapan matanya. Coba tengok mata orang Medan, bersih-bersih semua. Betul tak? Betul lah. Nah, yang ditanya orang Medan, yang jawab orang Medan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama, belilah tanah sejauh mata memandang. Silakan. Tapi ingat, ada tanah itu yang bisa kau bawa mati. Itulah dia tanah yang kau wakafkan untuk pembangunan pesantren. Yang sudah berbuat alhamdulillah, yang belum berbuat insya, yang akan berbuat insya Allah, yang sudah aku kasih tahu tak juga mau buat, innalillah. Poin yang kedua, siapa yang menjamin anak yang lucu-lucu baik-baik ini selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari virus HIV/AIDS, selamat dari sakau, selamat dari hubungan seks di luar nikah, selamat dari perbuatan maksiat dan dosa. Yang bisa menjaga anak-anak kita yang hijau-hijau, yang baik-baik ini, benteng terakhir adalah tembok pesantren. Tembok pesantren. Saya terus terang kalau nengok tembok pesantren ini sedih saya. Kenapa? Ingat saya dulu waktu di pesantren melompat tembok. Tembok kami tak terlalu tinggi, melompat kami. Tapi tembok ini kalau saya tengok, macam mana melompat? Tinggi ini. Makin berubah zaman. Dulu zaman kami di pesantren 1990, cuman 2 meter tembok. Sekarang 2020 4 meter tembok. Nanti 20 tahun lagi bertembok semua. Saking kan zaman ini luar biasa. Bapak ibu yang sudah memasukkan anak ke pesantren, selamat Pak, selamat Bu. Anakmu selamat dari narkoba, anakmu selamat dari zina, anakmu selamat dari cabut, anakmu selamat dari shopping ke mall tak tentu arah, pakai baju seragam, cabut, bawa cewek dari rumah pakai jilbab, di tengah jalan jilbab masuk ke tas, dikasih minuman, rupanya minuman sudah disuntik dari bawah, dipakai obat penenang, akhirnya mabuk, sakau dan lain sebagainya. Siapa yang bisa menjamin anak-anak kita, anak keponakan saya, yang dekat-dekat dengan saya, anak adik saya, anak kakak saya kasih tahu semua. Kak, dek, kalau kalian anak kalian yang mau selamat, masukkan ke pesantren. Saya yang mengantar ke pesantren. Keponakan saya, anak adik saya mengantar ke pesantren. Saya serahkan ke pesantren supaya lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum memasukkan ke pesantren, masukkanlah ke pesantren Miftahul Husna tahun ajaran 2021-2022. Setuju? Kalau penuh nanti di sini tak muat lagi, cari pesantren lain, datang hubungi Ustadz Zulfikar Hajar, hubungi Ustadz Dr. Amhar Nasution, hubungi para alim ulama kita supaya selamat anak-anak kita. SD pesantren, tak sanggup SD Pak Ustadz, SMP pesantren, SMP-nya kemarin tak pesantren, terlambat Pak Ustadz, SMA pesantren aliyah. Cuman itu saja yang perlu pesantren. SMP, SMA, sanawiyah, aliyah. Tamat dari pesantren, silakan mau masuk ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mau masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara USU, mau masuk ke ITB Institut Teknologi Bandung, mau masuk ke IPB Institut Pertanian Bogor, mau pergi ke Al-Azhar Kairo, silakan. Kau terbang sejauh mata memandang, tapi nanti kau akan balik membangun Sumatera Utara. Setuju? Siapa yang akan membangun Deli Serdang, membangun Sumatera Utara, membangun Medan, kalau bukan anak-anak yang sekarang? Ibu bapak jangan sepele.
Mereka ini sekarang kelas 1 SMP, Sanawiyah kelas 1. Tapi 10 tahun akan datang mereka sudah selesai S1. Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, kuliah S1 4 tahun. 2020 dia kelas 1, 2030 dia sudah selesai S1. Maka mereka yang akan mencaleg menjadi anggota legislatif, menjadi wali kota, bupati, gubernur, menjadi kepala dinas, kepala badan, dan kepala kantor. Kalau hari ini anak muda SMP kelas 1 mabuk, sakau, pacaran, zina, narkoba, karaoke, game online, PlayStation, judi, insya Allah 10 tahun akan datang terpilihlah anggota legislatif yang sakau. Bayangkan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, wali kota, gubernur, polisi, tentara, komplit semuanya sakau. Apa yang akan terjadi pada umat ini? Jadi kalau mau menyelamatkan generasi 20, 30, 20, 40, itu mesti dididik dari sekarang. Saya bangga, kemana-mana pesantren saya datang, Mustafawiyah 12.000 orang santrinya. Perempuan saja 5.000. Dimasukkan saya ke santri perempuan, menengok 5.000 orang perempuan semua. Disitulah saya baru menengok perempuan paling ramai, 5.000 orang, tak ada laki-laki. Saya yang paling ganteng di situ. Hari ini santri kita 25 orang tahun ke-1, 26 orang tahun pertama, akan terbuka cabang di mana-mana. Kita sudah menyelamatkan anak-anak bangsa karena kita dihancurkan dengan narkoba, diimpor tiang listrik, tiang beton untuk ngecor jembatan, rupanya di dalamnya dipotong pakai gergaji besi, narkoba. Dibeli buah, di dalam buah itu pun mereka tanam juga narkoba. Tertangkap di kepulauan kemarin 1 ton narkoba. Siapa yang dirusak? Anak-anak muda kita. Karena kalau generasi muda ini rusak, maka kita mudah dijajah. Dulu Belanda menjajah dengan meriam, dengan senapan, dengan baja. Tapi sekarang penjajahannya dengan cara yang lembut dan halus, dengan racun-racun narkoba yang luar biasa. Akidah lagi dirusak dengan Ahmadiyah, dengan Syiah, dengan liberal, dengan sekuler. Maka kita di pondok pesantren diajarkan akidah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenakalan ini terbagi 2 Bapak Ibu. Yang pertama kenakalan pemikiran, sekuler, liberal, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah. Banyak merusak akal. Di sini akalnya dijaga. Jangankan isi kepalanya, kulit kepalanya pun dijaga dengan sorbannya. 2 lapis penutup kepalanya. Pertama ditutup dengan topi di dalam, setelah itu ditutup dengan sorban, setelah itu ditutup dengan rida, setelah itu ditutup dengan jubah. Badannya terjaga, kepalanya terjaga, hatinya terjaga. Jadi yang sudah mendaftarkan anak ke pesantren terjaga. Jangan sering-sering menjenguk anak di pesantren. Ini ada ibu-ibu ini menjenguk anak pagi, siang, malam macam makan obat. Sayang sama anak bukan diletakkan anak di celah ketiak. Sayang sama anak bukan dikasih 1 kamar. Di dalam kamar ada TV, dalam kamar ada laptop, dalam kamar ada handphone. Bukan itu bentuk sayang kepada anak. Sayang anak, serahkan dia ke pondok pesantren. Bukan menyiksa anak, bukan menderita meletakkan anak di pesantren, tapi belajar bagaimana dia belajar hidup. Saya baru sadar itu sekarang Bapak Ibu. Dulu pun waktu tinggal di pesantren sore-sore temenung juga di bawah pokok melinju. Jangan-jangan aku ini anak angkat. Sampailah hati umatnya dicampakkannya ke pesantren. Tempat tidur baru boleh dijamah kasurnya jam 10 malam. Tak ada boleh memegang kasur. 1 kamar 20 orang macam susun sarden. Jam 10 malam baru boleh pegang kasur. Kalau jam 8 dipegang, ditulis sama jasus, besok dilaporkan ke Kismut Ta'lim. Dipanggil oleh kepala sekolah, dipanggil oleh mudabbir. Begitu disiplin diajarkan. Di rumah enak betul makan, tinggal menyendok nasi duduk di meja makan. Begitu di pesantren tegak berdiri, santrinya 1.800 orang tegak berdiri. Saya sampai sekarang, dulu kalau makan ikan itu tak bisa kalau ikan itu dingin, mesti panas dia. Kalau ikan itu dingin minta panas kan. Begitu di pesantren
Dipegang ikan tuh dingin macam hidung kucing. Rupanya gorengnya kemarin pagi. Karena santri ramai. Beruntung anak-anakku santri Miftahul Husna tahun pertama 26 orang. Masih disayang, masih dimanja.